Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang Pak. Mohon maaf, lahir batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Sama-sama Pak, minal aidin wal faizin juga Pak. Kita ini kuliah neraca energi ya. Neraca energi. Masih neraca masa Pak. Ya Allah, neraca masa ya, maaf. Sudah kelihatan kah itunya, PPT-nya? Sudah Pak. Bentar ya. Sampai mana ya kemarin ya? Allah. Kamu punya PR nggak sih? Saya sampai lupa. Ini udah ini. 2 reaktor yang produksi gas sintesa. Example 3.9 itu udah belum? Halo? Udah belum ini ya? Halo? Wih, mana kamu? Aduh, ya Allah. 3.9 udah, Pak. 3.9 sudah. Oke ya. Oh, ini problem udah ya kemarin ya? Iya, Pak, kemarin udah. Problem udah. 3.4 sudah. 3.5 sudah. Ya betul ya. Yang 3.6 ini udah belum? Udah ya? Sudah, Pak. Ini udah. Ini ya, sampai sini ya kayaknya ya? Sampai 3.6 ya? Ya, betul, Pak. Oke ya. Oke, dari titik 6 itu berarti akhir dari bab 3 itu ya. Nah, ini refresh saja ya, contoh hubungan pembantu ya. Jadi di dalam sistem reaktor ada contoh-contoh hubungan pembantu ya. Hubungan pembantu misalnya umpan masuk mengikuti perbandingan stoikiometri. Atau umpan masuk equimolar. Equimolar atau maunya sama. Atau umpan masuk ada ekses umpan. Atau umpan masuk mengikuti rasio molar. Masing-masing ini hubungan pembantu seperti saya sering katakan ya. Hubungan pembantu itu harus bisa dinyatakan dalam persamaan matematis. Persamaannya harus kamu bikin dengan simbol-simbol yang ada di neraca massa. Kan gitu ya. Ya, supaya bisa saling mengeliminasi. Jangan menggunakan simbol baru. Itu ya. Ya, itu derajat konversi. Misalnya ya, umpan A dan B masuk dengan kondisi ekses B 20%. Ya. Reaksi yang terjadi A ditambah 2B menghasilkan 2C konversi 70, konversi A 70%. Ya. Misalnya ada kondisinya.
umpan masuk A dan B dalam kondisi ekses umpan B 20%. Ekses umpan B 20%. Ya. Apa artinya ekses? Ekses itu kelebihannya. Ya, kelebihan dari seharusnya yang mengikuti perbandingan stokiometri. Nah, ini kamu harus bisa menerjemahkan ini. Ini yang disebut hubungan pembantu. Excess fit, ya, excess umpannya 20. B masuk 20% lebih banyak dari kebutuhan seharusnya. Gitu loh. Misalnya ada reaksi A ditambah 2B menghasilkan 2C. 1 mol A akan bereaksi dengan 2 mol B menghasilkan 2 mol C. Kan gitu kan. Kalau umpan masuk mengikuti perbandingan stokiometri, maka A yang masuk 1 mol, B yang masuk berapa mol? Guys, B yang masuk berapa mol? 2 mol, Pak. 2 mol. Itu kalau umpan mengikuti perbandingan stokiometri. Itu teoritis. Relap kan begitu kan, kamu ada reaksi A tambah 2B, misalnya reaksi apa, oh lain 1 mol ini 2 mol gitu. Pada kenyataannya di pabrik hampir tidak ada yang umpan masuk mengikuti perbandingan stokiometri. Tapi selalu ada salah satu umpan yang diberi berlebih dari kebutuhan seharusnya. Yang diberi berlebih itu biasanya umpannya sifatnya penunjang. Bukan bahan baku utama. Bukan bahan baku yang mahal. Nah, gitu ya. Bukan bahan baku yang mahal. Nah, reaksi misalnya B ini adalah bahan baku yang murah. Ya, A-nya yang mahal. Ya. Nah, biasanya B dikasih berlebih. Untuk apa dikasih berlebih? Apa kira-kira? Untuk apa dikasih berlebih B-nya? Untuk apa kira-kira? Agar reaksi berjalan ke kanan bukan Pak? Jadi mengoptimalkan hasilnya. Ya, betul. Ya, biar reaksinya lebih besar. Gitu. Karena seperti tahu bahwa reaksi itulah tumbukan antar molekul. Misalnya A1 mol, B2 mol, terjadi tumbukan, maka terjadi reaksi. Nah, iya kalau tumbukan, iya kalau ketemu. A-nya di reaktor di sisi kiri, B-nya di sisi kanan nggak ketemu. Kemungkinan dia ketemunya kecil, kemungkinan tumbukan kecil, kemungkinan bereaksi kecil. Nah, orang biasanya ngasih B lebih banyak. Oh, saya kasih lebih banyak. Kalau B lebih banyak, kan kemungkinannya tumbukan lebih besar. Kayak kamu lah ya. Kamu ini kelas 1A gitu ya. 1A. 1A berapa mahasiswanya? 1A. Halo, 1A jumlah mahasiswa berapa? 1A. Ya, apa 31, Pak. 31. Misalnya yang lakinya berapa orang? 1A. 7 orang, Pak. 7, Pak. Lakinya 7 orang. Nah, ini kan yang perempuan berlebih itu. Masa nggak bisa yang 7 orang dapat pacar sama-sama kelas 1 gitu. Itulah ya. Kalau misalnya 30, lakinya 15, perempuannya 15, sangat mungkin kan nggak ketemu gitu kan. Tapi kalau 7, masa nggak ketemu? Nah, itulah logika dasarnya ya. Jadi dikasih berlebih. Nah, yang penting sekarang kamu bisa mengubah informasi itu menjadi persamaan matematis. Nah, itu yang penting. Ya, nah skenario kan kayak gini ya. A masuk 1 mol maka dibutuhkan B 2 mol. Ini kalau mengikuti perbandingan stokiometri. Ya. Kalau A-nya 10 mol, B-nya 20. Kalau A-nya 20, B-nya 40, itu mengikuti perbandingan stokiometri.
Tapi kalau kita mau reaksinya berjalan dengan baik, maka B dikasih 20% lebih besar dari kebutuhan seharusnya. Jadi kalau A-nya 10, menurut psikometri B-nya 20. Tapi sistem ini dikasih 20% lebih banyak dari 20. 20% dari 20 itu 4. Maka B yang masuk 24. Itu ya. Jadi kalau orang mau mengoperasikan reaktor umpan masuk B-nya dikasih ekses 20%, artinya 20% dari kebutuhan seharusnya. 20% lebih banyak dari kebutuhan seharusnya. Kalau A masuk 10 mol, B-nya masuk 20 mol, itu mengikuti perbandingan psikometri. Kalau dikasih umpan B eksesnya 20% lebih banyak dari kebutuhan seharusnya, ya kebutuhan seharusnya 20, terus dikasih ekses 20% dari 20 adalah 4, maka kalau A 10 mol, maka B-nya harus 24 mol. Itu baru mengikuti kondisi ekses umpan B 20%. Paham nggak, guys? Halo, paham nggak? Halo? Halo? Paham, Pak. Yang jawab kok cuma 1-2 orang, yang lain mana ini? 53 orang. Guys. Aduh. Hari ini 1B mana hari ini? Iya, Pak. Paham nggak kamu? Paham, Pak. Ardika. Ini Axel ya, Axel Arga Surya. Halo? Ardika, Axel. Desti. Hadir, Pak. Bukan masalah hadir, paham nggak? Paham. Kautsar. Ini yang 1A siapa ini? Nama enggak? Alifah? Hadir, Pak. Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan enggak? Bunga? Paham, Bapak. Nah, sekarang kalau seperti itu tadi, umpan A dan B masuk dengan kondisi ekses umpan 20%. Reaksinya seperti ini. Ini adalah hubungan pembantu ya. Konversi juga hubungan pembantu. Berarti di sini ada 2 hubungan pembantu. Yaitu jumlah hubungan pembantu itu karena nanti akan mempengaruhi derajat kebebasannya kan. Hubungan pembantunya ada 2. Nah, kalau hubungan pembantu yang pertama di mana ekses umpan 20%, kalau saya jadikan persamaan matematis, coba saya tuliskan, yang benar persamaan yang pertama, kedua, atau ketiga ini kira-kira. Yang pas dengan kondisi hubungan pembantu itu yang pas persamaannya matematiknya yang pertama, kedua, atau ketiga. Yang pertama, kedua, maaf. Ini. Oh, salah ini. Yang keempat. Nah,
Jadi kalau saya punya umpan A dan B masuk mengikut dengan kondisi ekses umpan B 20%. Ini adalah hubungan pembantu. Kalau kita tulis dalam bentuk persamaan matematis, itu persamaan matematisnya yang menghubungkan antara A dan B, itu persamaan pertama, kedua, ketiga, atau keempat yang pas. Atau nggak ada yang benar? Guys. Yang keempat, Pak. Siapa ini? Teguh, Pak. Teguh yang keempat. Ada lagi? Yang lain? Nah ini. Aprilian. Masuk kamu. Yang bisa menggambarkan informasi bahwa umpan A dan B masuk dengan kondisi ekses umpan B 20%. Tadi sudah disimulasi ini. Kalau A-nya 10, kalau mengikuti perbandingan stoikiometri B-nya 20. Itu kalau mengikuti perbandingan stoikiometri. Tapi di sini B-nya ada ekses 20%. Berarti kalau A-nya 10, B-nya adalah 24. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini kalau dituliskan dalam persamaan matematis seperti apa? Itu apakah seperti nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4 gitu. Yang lain gimana itu? Halo, hari ini? Iya, Pak. Gimana menurut kamu? Yang keempat, bukan? Yang keempat, yang lain? Ya, kalau yang pertama rumus NA-in sama dengan NB-in ini adalah hubungan pembantu kalau kondisinya adalah equimolar. Ya, equimolar itu bersama equimolar tentu NA-in sama dengan NB-in ya. Kalau yang nomor 2, ini ada satu kondisi kalau umpan masuk mengikuti perbandingan stoikiometri. Kalau misalnya dikasih informasi umpan masuk mengikuti perbandingan stoikiometri, sedangkan reaksinya adalah A plus 2B, maka persamaan adalah 2 kali NA-in sama dengan NB-in-nya. Ini ya, kalau kondisi itu. Kalau NA-in sama dengan 2,2 kali NB-in, nah ini beda lagi nih. Yang benar adalah ini ya. Ya. Kalau nomor 2 itu hanya mengikuti perbandingan stoikiometri, tapi ini B-nya lebih banyak. 20% lebih banyak dari itu, maka yang benar adalah nomor 4. Kalau yang cuma 2 kali NA-in sama dengan NB-in, ini adalah hubungan pembantu dalam kondisi mengikuti perbandingan stoikiometri. Kalau 20% lebih banyak, berarti nomor 4 yang benar. Paham nggak, guys?
Halo? Ada pertanyaan kah? Paham, Pak. Nah, kalau konversi, ya konversi itu udah punya rumusnya ya. Ini konversi udah jelas punyanya. Berarti XA sama dengan NA in min NA out per NA in. Udah jelas ya. Nah, jadi konversi A 70%. Nah, ini juga hubungan pembantu yang kamu harus nyatakan dalam bentuk persamaan matematis. Kalau konversi sudah jelas rumusnya. Kalau ini A ya XA. XA sama dengan NA in min NA out per NA in. Nah, inilah. Nah, NA in ini kan semuanya ada di dalam persamaan neraca. Jadi ini nanti bisa saling menggantikan gitu loh. Jangan bikin simbol lain. Itu yang simbolnya tidak sama dengan simbol persamaan neraca. Itu akan menyulitkan, bukan membantu, tapi malah menyulitkan. Itu. Ya, kalau X1 70% NA in 0,3 NA sama dengan NA out. Ya, seperti inilah. Ini contoh hubungan pembantu yang terkait dengan umpan masuk. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Paham nggak, guys? Halo? Ada pertanyaan kah? Oke ya. Sekarang kita bicara tentang selanjutnya. Ini adalah neraca massa sistem reaksi lebih dari satu. Kalau yang tadi reaksinya satu, ini lebih dari satu. Klorinasi benzen ya. Benzen diklorinasi menghasilkan produk-produk ya mono benzen ditri ya sama quadrobenzen. Nah ini ya. Benzen direaksikan dengan Cl2 menghasilkan monobenzen. Ya. Diklorobenzen, triklorobenzen ya sama tetra. Ini bereaksi ya. Artinya di dalam satu reaktor ini ada 4 reaksi yang terjadi. Umpan masuk tetap benzen C6H6, umpan masuk kedua Cl, tapi di sini ada reaksi benzen tambah klor dari klorinasi menghasilkan monoklorobenzen. Monoklorobenzen bereaksi, produk ini bereaksi dengan menjadi di, tri, dan tetra. Nah, seperti itulah ya. Berarti dalam satu reaktor ada 4 reaksi yang terjadi secara bersamaan. Dan nanti reaksi ini kamu kasih R-nya ini R1, R2, R3, R4. Ya, kalau sebelumnya pada reaksi tunggal kita tulis R kecil saja. Karena reaksinya 1. Tapi kalau reaksinya ini ada 4 ya tulis ini R1, R2, R3, R4. Ya. Ini yang jadi produk utama adalah triklorobenzen. Ya. Nah, ini ada rasio molar umpan ya. Rasio molar antara Cl2 terhadap benzen itu adalah 3,6:1. Ini hubungan pembantu ini. Nah, gitu ya. Terus komposisi di produk, ini ada Cl2 dan HCl. Yang di sini adalah benzen, mono, di, tri, dan tetraklorobenzen. Ya, ini produk seperti itu ya. Jika umpan masuk benzennya 100 mol per jam per hour dimasukkan ke dalam reaktor, hitung berapa mol HCl dan triklorobenzennya misalnya. Tanyanya adalah seperti itu. Ya. Dan neraca massa itu. Multiple chemical reaction, ada 4 reaksi. Nah, kita lihat data kebenaran jumlah variabel aliran. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 variabel aliran yang independen ditambah jumlah reaksi ada 4. Karena reaksinya 4 ini. Kalau kemarin reaksinya 1 ditambah 1, karena ini reaksinya 4 ditambah 4. Persamaan neraca adalah sama dengan jumlah senyawa yang terlibat, baik sebagai reaktan maupun tidak menjumlahkan jumlah variabel ini ya. Kalau bensin sudah dihitung untuk persamaan neraca, yang bensin yang di output jangan dihitung. Ya dihitung yang di luar aja, yang keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Persamaan neraca itu. Variabel spesifik ada 5. 5 itu debit 1 dan komposisi 4 ini sisanya. 5. Hubungan pembantu 1. Apa itu hubungan pembantu? Guys, di sini. Hubungan pembantunya apa, guys? Rasionya, Pak. Rasio. Ya, rasio umpan antara bensin dan CO2 36 itu adalah hubungan pembantu. Sehingga kalau ini dikurangi 13, dikurangi 7, kurangi 5, kurangi sama dengan 0. Artinya apa kalau 0? Artinya apa artinya kalau 0? Guys? Halo? Apa artinya kalau 0? Persamaan derajatnya bisa diselesaikan. Ya, sistem ini bisa diselesaikan dengan baik, ya. Karena punya solusi yang spesifik. Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Belum, Bapak. Yang lain coba dipahami. Oke. Ya. Nah, ini kan reaksinya ini ya. Cara penilaian persamaan neraca dan hubungan harus rapi dengan simbol yang standar. Ini persamaan neraca, ini ya reaksinya. Nah, persamaan neracanya ya, bensen gitu ya. Ya, bensen ya, lihat ya bensen ya. Bensen itu di aliran keluaran ada ya. Bensen berarti 0,01 kali N4. 0,01 N4 ya. NaO sama dengan NaIn per tau kali R, gitu kan? Ya. Nah, kamu harus lihat tau-nya dia ada di R-nya R berapa? R1, R2 atau enggak? Bensen. Di reaksi 1 dia bertindak sebagai apa? Reaktan atau produk? Bensen di reaksi 1. Guys. Bensen di reaksi 1 sebagai reaktan atau produk, guys? Halo? Reaktan, Pak. Di reaktan, koefisiennya berapa? Koefisiennya berapa? 1, berarti ini min 1. Ya, karena reaktan itu tandanya negatif. NS out berarti ya, yang keluaran 0,01 N4 sama dengan masuk di N1 min to plus to kali R. To-nya dia adalah min 1 kalikan R-nya R1 karena dia ada di reaksi pertama. Kita lihat sekarang klorobensen. Klorobensen itu ada di reaksi 2 dan di reaksi 3. Di reaksi 2 dia sebagai produk dengan koefisien 1. Di reaksi 3 dia sebagai reaktan dengan koefisien 1 juga.
Sehingga klorobenzen keluarannya 0,07 di sini, out 7%, berarti 0,07. 0,07 masuk nggak ada klorobenzen. Nah, ditambah TOR. TOR-nya R-nya berapa dulu di reaksi kedua? Oh, di reaksi mana? Klorobenzen ya. Di reaksi kedua dia ini klorobenzen. Ya, balance klorobenzen. Ya, klorobenzen klorobenzen itu di reaksi 1 sama reaksi 2, maaf ya. Ya, di sini dia plus 1 kali R1, di sini adalah min 1 kali R2. Di klorobenzen ada di reaksi 2 dan di reaksi 3. Di kloro. Ya, di reaksi 2 dia adalah positif 1 koefisiennya. Di reaksi 3 dia adalah negatif 1, maka persamaan adalah 0,22N4 sama dengan 0 karena nggak ada aliran masuk yang mengandung di kloro, ditambah R2 karena ini positif ya, produk. Di reaksi 3 dia negatif karena dia reaktan. Cl2 Cl2 itu terjadi di 4 reaksi dan semuanya dia posisinya adalah reaktan, semuanya koefisiennya 1 berarti min 1. Cl2 masuk ada. Nah, sehingga di sini adalah min R1, min R2, min R3, min R4. Karena semua koefisien 1 dan semua bertindak sebagai reaktan, berarti negatif. HCl kebalikan dengan Cl2. HCl itu sebagai produk. HCl di aliran 3 sama dengan 0 karena tidak ada yang masuk, ditambah plus 1 R1 plus 2 R2, plus 1 R2 plus 1 R3 plus 1 R4. Ini seperti ini. Ya, itu cara menyatakan persamaan neraca untuk sistem reaksi yang lebih dari 1. Makanya kalau reaksinya 2 atau 3 atau 4 seperti ini dikasih ini R1, R2, R3, R4. Ada pertanyaan, guys? Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Yang lain bisa? Halo, yang lain bisa nggak? Halo? Waduh, pada kemana ini dirimu, Halo, bisa nggak? Bisa, Pak.
Nah, sekarang ini kamu sudah bisa dari hubungan dari kebiasaan bisa menyusun 7 persamaan neraca ya. Bensen, klorobensen, dikloro, trikloro, tetra, Cl2 dan hasil ada 7 udah kamu susun. Nah, nyusun yang rapi kayak gini. Jangan belepotan. Nah, terus ada hubungan pembantu. 1. Rasio molar antara Cl2 dan bensen di umpan itu 3,6 banding 1. Jadi pernyataan yang benar nomor 1, 2, 3, atau 4. Rasio molar Cl2 ya. Rasio molar antara rasio Cl2 terhadap bensen, CO2 di aliran 2, bensen di aliran 1 itu adalah 3,6 banding 1. Itu lebih banyak, logikanya lebih banyak bensen atau lebih banyak Cl2 di sini? Kalau dalamnya rasio molar umpan Cl2 banding bensen itu adalah 3,6 banding 1. Itu umpan yang masuk lebih banyak bensen atau Cl2? Lebih banyak Cl2. Lebih banyak Cl2 ya. Lebih banyak Cl2. Ini kamu harus penting kamu itu kan. Persamaan yang benar yang mana? Hubungan pembantu apakah N1 sama dengan N2, N1 sama 3,6 N2, atau 3,6 N1 sama dengan N2, atau N1 sama dengan N2 ditambah 3,6. Sama yang mungkin itu. Nah, kamu harus membuat itu. Kalau kamu bikin persamaan hubungan pembantu salah, ya menghitungnya nanti salah semua. Halo, paham, guys? Halo. Aduh, kamu responnya cepet dong. Halo. Paham, Pak. Yang lain? Oke, ya, ini jadi PR. Setelah libur lebaran ini PR ya. Kamu selesaikan. Ya, untuk dapat variabel lainnya. Ya, oke. Guys. Baik, Pak. Nah, ini contoh lagi. Ada 3 reaksi.
Buten dimasukkan ke dalam satu reaktor, terjadi reaksi di mana ini adalah reaksi isomerisasi. Satu buten menghasilkan cis 2 buten. Cis 2 buten menghasilkan trans 2 buten. Trans 2 buten menghasilkan 1 buten. Ya. Di dalam kondisi yang diinginkan 60% dari feed ya akan terkonversi ya. Umpan ya, butennya terkonversi 60%. Produk tentunya terdiri dari 1 buten, cis dan trans di mana fraksi molnya cis 2 buten 25%. Variabel lain yang tidak diketahui. Oke, sekarang kamu hitung derajat kebebasan dulu, saya kasih waktu 5 menit. Oke, guys. Ini contoh 3.14.
Halo, sudah berapa ini jumlah variabel aliran? Halo guys, berapa jumlah variabel aliran ditambah dari reaksi berapa? Jadi 7, Pak. 4 plus 3 ya? Iya, Pak. Persamaan neraca. Berapa jumlah persamaan neracanya? 3, Pak. Berapa jumlah variabel yang diketahui? Debit ada nggak? Ada. 1, Pak. 1. Hubungan pembantu berapa? Hubungan pembantunya berapa, guys? 1 bukan, Pak? 1. Berarti DOF-nya berapa, guys? DOF-nya jadi berapa? Halo? 2, Pak. 2. Sudah. Benar gitu. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, 4. 4 plus 3. Persamaan neracanya 3. Yang spesifiknya 1. Nah, ini kan nggak ada basis ya. Kita kasih basis lah ya. Nggak ada yang diketahui debitnya kan. Kita kasih basis. Basisnya berapa? 1, Pak. Nah, sehingga DOF final berapa? Artinya DOF finalnya 1, berapa? Pak. 1, Pak. Tuh, apa artinya 1? Under specified. Apa itu under specified itu? Butuh 1 persamaan lagi. Butuh 1 lagi persamaan lagi, Pak, buat diselesaikan. Ya, artinya persoalan neraca massa ini tidak bisa diselesaikan karena kekurangan data yang diketahui. Data bisa dalam bentuk informasi debit, atau informasi komposisi, atau hubungan pembantu, atau apapun ya, pokoknya kurang data. Itulah. Kurang data, ya nggak bisa diselesaikan, kan seperti itu. Ya, ini analisa DOF. Ya. Tapi coba saudara coba hitung. Saudara selesaikan, kira-kira bisa selesai nggak? Saudara punya realitis nggak? Nah, saudara punya realitis nggak? Ada, Pak. Nah, coba saudara selesaikan ini, coba. Mempelajari di realitis saya kasih waktu 10 menit. Sementara abaikan dulu DOF yang 1. Coba diselesaikan. Kira-kira kita bisa mendapatkan nilai-nilai debit dan komposisi enggak? Ya, sambil saudara lihat di realitis online kamu ya. Saya tunggu 10 menit. Silakan.
Halo? Saya sudah terlihat lagi kah? Halo? Halo, suara saya sudah terdengar nggak? Sudah, Pak. Ya tadi ada potong. Gimana? Contoh 314 sudah bisa dihitung belum? Halo? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa? Berapa hasilnya? Di keluarannya itu komposisi satu butenanya 40%, 40%. cis 2 butenanya 25%, trans 2 butenanya 35%. Artinya persoalan rata massa ini bisa diselesaikan walaupun derajat kebebasannya 1. Itu ya? Ya. Betul nggak? Iya, Pak. Kenapa bisa diselesaikan? Padahal DOF-nya 1. Kenapa kok bisa diselesaikan? Halo? Yang lain kemana ini aja? Apa kira-kira analisisnya ya? Kalau DOF 1 artinya sebenarnya sistem ini kurang informasi, kurang data, sehingga secara teoritis persamaan-persamaan itu tidak bisa diselesaikan. Tapi setelah kita coba selesaikan, ternyata semua variabel-variabel yang terkait dengan massa, debit, dan fraksi itu ternyata bisa dihitung. Nah, bagaimana analisis saudara? Silakan. Halo, silakan coba komen kenapa? Apa yang terjadi di sini? Halo, siapa yang bisa ngasih penjelasan? Silakan.
Halo, gimana? Halo, suara saya dengar belum? Dengarkah suara saya? Halo. Halo, suara saya terdengar tidak? Halo? Halo, suara saya terdengar tidak? Terdengar, Pak. Waduh, kamu responnya lama sekali ya. Yang lain pada kemana sih ini? Ini penjelasan dari contoh 314. Kenapa derajat kebebasan yang terhitung tadi 1 ternyata bisa diselesaikan. Coba, saudara bisa pahami nggak? Saudara juga bisa, ini saya ambil dari Reclaides yang di bawah penjelasan solusi soal itu. Ya, paham nggak saudara ini?
Halo, bisa dipahami kah? Halo? Halo? Waduh, ini kelas gimana ini? Halo? Bisa dipahami kah? Ada pertanyaan kah? Masih sedikit kurang paham, Pak. Ini siapa sih ini yang ngomong siapa sih? Imam, Pak. 1B. Imam 1B. Yang ngomong cuma kamu aja, yang lain pada kemana itu Ya, jadi pada saat kita menghitung derajat kebebasan seperti ini, bahwa yang dihitung itu adalah semua yang sifatnya independen. Semua yang sifatnya independen. Ya, jumlah variabel aliran itu yang independen. Yang dependen kita nggak hitung. Persamaan neraca juga yang independen. Yang dependen tidak dihitung. Pada saat kita masuk ke sistem reaksi, kalau reaksinya satu, pasti independen, namanya juga cuma satu. Kalau reaksinya lebih dari satu, kita cuma langsung menulis jumlah reaksi. Seperti di contoh yang klorinasi, kita langsung, ini adalah 4 reaksi, karena terjadi 4. Waktu kita bicara tentang isomerisasi, ini juga langsung kan ada 3 reaksi, langsung kita tambah 3. Kita tidak pernah memastikan apakah reaksi ini independen atau tidak. Nah, ceritanya gitulah. Singkat cerita, bahwa reaksi yang 3 ini tidak semuanya independen. Tidak semua. Jadi kalau kita mau menghitung jumlah reaksi TO di sini, kita harus pastikan bahwa reaksi itu independen. Bahwa reaksi itu independen. Sama dengan variabel lain, persamaan neraca juga kita pastikan ini harus independen. Jumlah persamaan neraca yang bisa dibikin di sini ada 4 sebenarnya. 3 neraca komponen, 1 neraca total. Tapi yang selalu ditulis, dihitung, dibuat bahan untuk menghitung derajat kebebasan selalu yang bersifat independen. Yang dependen itu enggak bermakna. Nah, pada saat kita masuk ke reaksi multiple, reaksi jamak, kita harusnya juga memastikan apakah reaksi itu independen atau tidak. Singkat cerita, sebenarnya di dalam 3 reaksi yang bisa ditulis ini, yang independen cuma 2. Sebenarnya ini 2. Jadi 4 plus 2, sehingga derajat kebebasannya itu 0. Itu penjelasannya ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana menentukan satu reaksi independen atau tidak. Ya. Bagaimana menentukan, memastikan satu reaksi independen atau tidak. Di Reclaitis ada rule of thumb. Rule of thumb itu semacam atau heuristik itu, rule of thumb itu ada pedoman tidak yang tidak eksak, tapi biasanya benar. Nah, seperti itulah rule of thumb biasanya. Rule of thumb itu biasanya. Tapi tidak pasti juga. Biasanya juga kalau orang ngomong biasanya belum tentu 100% itu kebenaran. Namanya juga biasanya. Rule of thumb itu seperti itu. Rule of thumb-nya itu adalah seperti ini. Rangkaian reaksi disebut independen, ya. Satu rangkaian reaksi, misalnya apakah 3 reaksi isomerisasi itu independen atau tidak, bisa dilihat apakah di setiap reaksi minimal, at least, ada 1 senyawa yang tidak muncul di reaksi lainnya. Satu reaksi dikatakan independen, ya, jika di setiap reaksi tersebut minimal, at least, ada 1 senyawa yang terlibat di dalam reaksi tersebut yang tidak muncul di reaksi sisanya. Kalau reaksi itu senyawanya tidak muncul di reaksi lainnya, itu kita pastikan dia independen. Nah, seperti itu.
Contoh ya, 1 buten menjadi cis 2 buten. Cis 2 buten menjadi trans 2 buten. Trans 2 buten menjadi 1 buten. Reaksi pertama, independen atau tidak? Kita lihat. 1 buten muncul nggak di reaksi lain? Muncul di reaksi 3. Cis 2 buten muncul nggak di reaksi lain? Muncul di reaksi 2. Mungkin ini tidak independen. Reaksi 2. Cis 2 buten menjadi trans 2 buten. Cis 2 buten muncul nggak di reaksi lainnya? Muncul di reaksi 1. Trans muncul di reaksi 2. Ini juga tidak independen. Trans 2 buten menjadi 1 buten. Trans 2 buten muncul di reaksi kedua. 1 buten muncul di reaksi pertama. Berarti ini tidak independen. Nah, Pak, apakah semua tidak independen? Ya, enggak juga. Coba kalau kita tutup reaksi ketiga. Reaksi ketiga kita tutup. Reaksinya ada 1 buten menjadi cis 2 buten. Cis 2 buten menjadi trans 2 buten. Cuma 2. 1 buten menjadi cis 2 buten reaksi pertama. Apakah 1 buten muncul di reaksi lainnya? Tidak. Karena kan reaksi 3 tadi kita hilangkan. Cis 2 buten muncul, nggak apa-apa. Minimal ada 1 yang nggak muncul. Reaksi kedua, cis menjadi trans. Cis buten muncul di reaksi lain, muncul di reaksi 1. Trans nggak muncul. Sehingga sebenarnya dalam soal ini, jumlah reaksi yang independen cuma 2. Sehingga di sini sebenarnya adalah bukan 4+3, tapi 4+2, sehingga DR-nya 1. Karena begitu 1 kita anggap dependen, maka 2 reaksi sisanya adalah independen. Bisa guys? Ini adalah rule of thumb, kebiasaan. Biasanya benar, tidak selalu benar. Nah, yang selalu benar seperti apa, Pak? Kamu bisa mempelajari kalau di dalam Reclaitis ada namanya matrik reaksi, ada nanti ada operasional kita kasih matrik dan kita olah dengan model Gauss-nya ya, eliminasi Gauss. Itu bisa dengan pasti menentukan apakah suatu reaksi independen atau tidak. Ya, tapi kalau Anda saudara D3 nggak sampai ke situ, tapi kalau saudara mau belajar, boleh aja belajar, saudara bisa membuat matrik reaksi. Ya, itu ada di Reclaitis di halaman berikutnya. Dari situ nanti kamu melakukan operator matematik dalam bentuk eliminasi Gauss, nanti akan bisa menentukan mana reaksi yang independen. Jadi dalam reaktor itu reaksi bisa banyak, reaksi yang bisa dibikin banyak. Nah, tapi kita harus analisis apakah satu reaksi itu independen atau tidak. Oke, guys. Selanjutnya ini adalah PR. Problem Reclaitis nomor 38, 39, 310. Dimasukkan sebelum kuliah berjalan. Minggu depan ada libur, saya harapkan ada pengganti karena kita kekurangan waktu. Jangan sampai banyak nggak habis, jadi tolong saudara setting untuk cari jadwal pengganti libur hari Senin depan. Dan saudara harus memasukkan PR ini, tadi ada berapa PR? Ada PR yang pertama tadi yang contoh soal, ada yang problem Reclaitis 3.8, 3.9, dan 3.10. Oke, ada pertanyaan guys? Halo? Kalau dari saya nggak ada, Pak. Oke, sampai sekian dulu pertemuan kita. Kita tunggu jadwal untuk minggu depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.